Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Afriansa dan rekan saya Fajri Isnanto. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai web server, yang dimana web server ini adalah salah satu komponen dari tugas akhir mata kuliah sistem perangkat terdistribusi. Baiklah, akan saya mulai. Apa itu web server? Jadi, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah untuk mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Lantas, apa fungsi dari web server? Yang pertama, fungsi utama dari server atau web server adalah untuk melakukan transfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web, termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar, dan banyak lagi. Sedangkan ada beberapa fungsi dalam sambungan web server. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap permintaan HTTP yang dikirimkan browser. Kemudian selanjutnya jenis-jenis web server. Ini mungkin adalah jenis-jenis web server yang biasa kita dengar. Yang pertama itu Apache Tomcat, Microsoft Windows Server 2008, IS Internet Information Service, Unix, Zeus, Sun Java System. Baiklah, sekian penjelasan dari web server. Maka selanjutnya adalah demo dari instalasi melalui VirtualBox dan akan dipandu oleh Fajri Isnanto. Kepada Fajri, dipersilakan. Baiklah, berikut adalah proses instalasi web server pada sistem operasi Ubuntu versi 18.04 yang terinstall pada VirtualBox. Baiklah, sebelum memulai VirtualBox, ada satu hal yang harus dipastikan. Yang pertama adalah kita harus mengaliri internet ke arah VirtualBox. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu caranya, bisa klik kanan di bagian WiFi, terus open network, kemudian change adapter option. Ini kita masuk ke pengaturan adapter. Di bagian adapter yang terhubung ke internet, ini ada dua sebenarnya, ada yang kabel sama yang WiFi. Karena saya kehubung ke internet melalui WiFi, jadi saya akan men-sharing internet dari WiFi ke adapter VirtualBox. Caranya tinggal klik kanan, Properties, kemudian di tab Sharing. Nah, ininya dipilih VirtualBox host, kemudian ininya di checklist kalau other networknya. Kemudian klik OK. Nah, nanti dia otomatis akan mengalir internet dari WiFi PC Windows kita ke dalam VirtualBox. Gitu. Nah, kemudian menuju ke VirtualBox. Di pengaturan adapternya, ini yang perlu diperhatikan agar nantinya PC host sama PC virtualnya bisa saling terkoneksi. Di bagian networknya itu
di attach itunya saya pilih bridge adapter. Kemudian yang di precision mode-nya low VMS. Itu aja mungkin. Ya. Kemudian kalau udah oke, tinggal kita start. Login menggunakan akun yang sudah dibuat. Kemudian masuk ke super user. Kita udah ada masuk super user. Jangan lupa teman-teman, kalau kita menginstal package di Ubuntu server itu kita syaratnya harus terhubung ke internet. Nah, ini saya udah kehubung ke internet, bisa kita cek dulu. Kita ping Google. Nah, ini udah terkoneksi. Nah, dari sini berarti kita udah bisa install web servernya. Nah, berikut ini saya udah siapin perintah untuk install web servernya. Gampang aja. Itu ada sudo apt get install apache 2. Sudo apt min y install apache 2. Langsung enter aja. Ya, terus kita cek servisnya. Kita perintah status min call. Nah, udah bisa kita lihat itu di list itu udah ada Apache 2 dengan simbol plus, itu tandanya aktif. Berarti web servernya udah install dan sekarang udah aktif. Kalau untuk ngeceknya, kita bisa lihat atau kita bisa akses web servernya dari PC client atau dari Windows kita.
Pertama-tama kita cek dulu IP servernya. Nah, di sini 192.168.43.115. Kita bisa masukin di sini 92.168.43.115. Ini syaratnya Ubuntu yang di VirtualBox sama di Windows, sistem operasi Windows itu harus udah bisa terhubung, bisa ke-ping intinya lah. Kalau mau masih lagi, kita bisa coba ping pakai command prompt di Windows. Ping 192.168.43.115. Ini IP server di Ubuntu-nya yang diinstal di VirtualBox. Udah terhubung, terkoneksi. Makanya dia bisa ngakses. Nah, ini bentuk awalan dari web server kita. Karena kosong, dia nggak ada filenya, nggak ada file apa-apa. Nah, kalau untuk ngisi web server, itu kita bisa ke direktori web. Nah, direktori webnya itu dia ada di etc, di var www. Nah, ini ada file index.html, s. Nah, kalau udah kayak gini, kalau untuk ngisi daftar pustakanya, kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga, FileZilla. Jadi untuk transfer dari Windows ke sistem operasi server Ubuntu-nya. Ini saya udah install. Kalau yang udah install tinggal buka aja. IP-nya 192.168. Ini IP server Ubuntu-nya ya. 115. Kemudian username-nya, kemudian password, portnya 22. Karena kita akan connect melalui SSH. Kemudian quick connect. Oke. Nah, ini udah terkoneksi. Nah, kalau untuk webnya itu sendiri, nah kalau untuk penjelasan FileZilla yang di sebelah sini itu terhubung ke Windows, yang di sebelah kanan ini dia terhubung ke server Ubuntu servernya. Kalau web server tadi itu dia install dia di directory var, kemudian di www, nah, di HTML dia bisa sini. Ini kita bisa buat folder atau bisa transfer file sebenarnya. Kayak misalkan transfer foto atau apa dari Windows. Coba aja misalkan, nah ini file Fajri, kita drag and drop aja ke sini ke var www.html. Tarik, lepas. Oke.
Ini kita bisa buat kita udah terpustaka. Kalau kita membuat itu dia letaknya di /var/www/html. Nah, baru kita buat folder atau apa? Ini ada folder Fajri, kemudian kita buat satu folder lagi. Nah, kita refresh lagi, dia akan nambah. Nah, tergantung nanti kalau untuk isi dari masing-masing folder ini bisa ditransfer lewat FileZilla. Nah, ini kalau dibuka dia kosong karena emang foldernya nggak ada apa-apanya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti tandanya yang pertama penginstalan web server itu berjalan dengan lancar, kemudian mengakses web server dari komputer klien ke server Ubuntu-nya itu berhasil karena kita udah berhasil sampai tampilan kayak gini. Dan mungkin itu saja proses penginstalan dan koneksi dari klien ke server Ubuntu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan itulah tugas sistem paralel terdistribusi oleh saya Jan Afriansa dan rekan saya Fajri Isnanto. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.